Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 3 tentang tokoh penjelajah angkasa luar pembelajaran pertama. Yang pertama kita akan mempelajari muatan IPA tentang pengelompokan planet berdasarkan garis edar bumi. Galileo Galilei adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Italia kelahiran tahun 1564. Galileo berperan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai benda langit dengan sifat dan juga gejalanya. Berbagai penemuan Galileo dianggap sebagai sumbangan terbesar bagi perkembangan ilmu astronomi zaman sekarang. Awal mula perkembangan ilmu astronomi ditandai dengan ditemukannya teleskop. Galileo merupakan orang pertama yang menggunakan teleskop untuk mengamati langit. Salah satu pengetahuan yang didapatkan dari perkembangan teknologi di bidang astronomi adalah teori terbentuknya sistem tata surya. Sistem tata surya terbentuk dari kumpulan gas dan debu secara perlahan bergabung dan membentuk benda-benda langit akibat gaya gravitasi. Sebagian besar gas tersebut bersatu dan membentuk bongkahan besar seperti matahari. Kumpulan gas dan debu lainnya membentuk planet. Beberapa material yang tidak tergabung dengan matahari dan planet akan membentuk bongkahan kecil yang melayang jauh dari matahari, dikenal sebagai komet. Berdasarkan letak garis edar suatu planet terhadap garis edar bumi, planet dikelompokkan menjadi planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet yang garis edarnya terletak sebelum garis edar bumi, seperti planet Merkurius dan Venus. Paham ya, Nak? Di mana letak bumi, Nak? Ini adalah bumi. Lalu, sebelum garis edar bumi, artinya adalah ini dia, planet Merkurius dan planet Venus. Dikategorikan sebagai planet inferior. Sedangkan planet superior adalah planet dengan garis edar yang terletak setelah garis edar bumi, seperti Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berarti setelah garis edarnya, ya ini dia. Planet Mars, Jupiter paling besar, Saturnus ada cincinnya, kedua terbesar, Uranus dan Neptunus yang paling jauh dari matahari. Kelima planet ini dikategorikan sebagai planet superior. Jelas ya, Nak? Materi penyusun planet berbeda juga dengan komet. Komet tersusun atas gas, debu, dan es yang membeku, sedangkan planet tersusun atas material padat berupa batuan dan bola gas yang memadat. Bahan penyusun planet tergantung dari posisi planet itu sendiri. Planet yang posisinya dekat dengan matahari seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tersusun atas batuan dan logam. Sedangkan planet yang posisinya jauh dari matahari seperti Jupiter, Saturnus tersusun atas gas hidrogen dan helium. Sedangkan Uranus dan Neptunus yang terletak paling jauh dari matahari tersusun dari gas es yang memadat. Selanjutnya kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang menuliskan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita fiksi. Cerita fiksi dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang yang belum tentu terjadi di dunia nyata.
Namun, seringkali terdapat kemiripan cerita dengan pengalaman pribadi seperti jalan ceritanya ataupun watak tokoh yang diceritakan dalam cerita tersebut. Pernahkah kamu membaca buku atau menonton tayangan yang ceritanya mirip dengan pengalaman pribadimu atau orang lain di sekitarmu? Jika pernah, contohnya seperti perjalanan ke suatu tempat rekreasi atau berlibur ke rumah nenek. Nah, sekarang ayolah kita belajar menuliskan pengalaman pribadimu menjadi suatu cerita fiksi. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.